Hai guys, bertemu lagi dengan channel Pasar Film, channel yang menyajikan video durasi pendek yang berbau semi dan romantis. Di video kali ini yang akan menjadi topik cerita itu film yang berjudul The Second Wife atau Istri Kedua. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan ibu sambung dengan anak tirinya, di mana hal itu terjadi di saat suaminya dalam sel tahanan. Bagaimanakah kisah mereka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, serta dapat membantu perkembangan dan kemajuan channel ini. Di awal film diperlihatkan seorang pria duda yang bernama Fosco dan bersama anaknya yang sudah dewasa bernama Livio. Fosco bekerja sebagai supir truk di pedesaan Tuscan dan dia juga pencari barang antik yang digali di makam kuno dekat desanya sebagai pekerjaan sampingannya. Karena sudah lama menduda, akhirnya Fosco menikahi seorang jandes yang bernama Ana dan memiliki satu orang putri yang bernama Santiana yang berusia 5 tahun. Acara pernikahan berlangsung dengan damai dan banyak saudara menghadiri dan memeriahkan pesta tersebut. Setelah pesta usai, Fosco dan Ana melanjutkan acara mereka, yaitu acara belah duren. Dan pada saat acara belah duren akan dimulai, tiba-tiba teman Fosco memanggil dari luar, di mana malam itu mereka akan mencari barang antik yang digali di makam kuno. Dan usaha mereka gagal malam itu karena ada polisi yang sedang patroli di daerah makam tersebut. Sedangkan Ana di rumah sedang menunggu kedatangan Fosco. Karena terdengar suara langkah kaki dari luar, Ana pun bergegas keluar dan mengira itu suaminya. Ternyata itu adalah Livio yang baru pulang dari luar. Dan di saat Fosco sudah kembali, Ana sudah ketiduran. Dan itu bukan menjadi penghalang bagi Fosco untuk melanjutkan acara beladuran yang tertunda. Dan pesta beladuran tidak sampai di situ. Keduanya kembali berbulan madu di kota Paris untuk bertarung membeladuran di atas ranjang. Bosco tampak bahagia setelah menikah. Hari-harinya penuh dengan keyakinan dan kebahagiaan. Dan berbagai acara juga dihadiri Fosco untuk memperlihatkan kecantikan istrinya kepada teman-temannya. Dan benar saja banyak mata tertuju kepada istrinya itu. Menjadi ibu sambung adalah tantangan tersendiri bagi Ana, di mana setiap Fosco pergi ke kota, Livio selalu menggunakan kesempatan tersebut untuk bercerita dan curhat kepada Ana. Livio yang baru beranjak dewasa menjadi lebih agresif dan ingin menjalin hubungan asmara dengan Ana walaupun perbedaan usia jauh berbeda, tapi itu bukan menjadi penghalang bagi Livio. Malam itu Fosco dan teman-temannya kembali menggali kuburan kuno untuk mencari barang antik. Usaha dan kerja keras mereka berhasil mendapatkan barang antik yang bernilai tinggi, dan rencananya akan dijual saat Fosco akan berangkat ke kota. Dan sebelum Fosco berangkat ke kota, dia harus melakukan upacara dengan istrinya. Keesokan harinya, Fosco berangkat ke kota dengan membawa barang di dalam truknya, dan tidak lupa juga dengan barang antik yang mereka temukan. Dalam perjalanan, Fosco ditangkap polisi dan berhasil mengamankan barang bukti yaitu barang antik yang dia bawa. Sí, sí, está aquí. Saat Ana mendengar suaminya telah ditangkap polisi, dia hanya terdiam dan terduduk lemas. Dan keesokan harinya, Ana dan Livio menjenguk Fosco di dalam tahanan. Ana hanya menangis dan akan mencari bantuan untuk membantu kasus suaminya itu. Hari-hari berlalu, Livio semakin lihai memainkan perannya sebagai Romeo. Berbagai usaha dan cara untuk menghibur suasana hati Ana yang sedang bersedih. Namun, di balik usaha Livio, tentunya dia menginginkan kehangatan dan kelembutan tubuh Ana. Ana kembali mengunjungi suaminya. Kali ini, Ana tidak bisa berbuat apa-apa. Dan selama Fosco dalam tahanan, Ana belum merasakan belayan dan sentuhan dari suaminya. Fosco pun pasrah, dan dia hanya menunggu kapan dia akan dibebaskan. Di saat Ana sampai di rumah, Livio sedang merayakan hari ulang tahunnya. Ana hanya terdiam dan ada rasa kesal dalam hatinya karena Livio tidak peduli dengan ayahnya yang ada dalam sel tahanan. Namun, kekesalan itu hanya sementara. Ana kembali membantu Livio merapikan sisa makanan.
Namun di saat keduanya saling berhadapan ada rasa getar asmara, di mana mereka berdua menginginkan satu sama lain. Apalagi selama ini Ana belum bermain di atas ranjang. Hubungan keduanya semakin dekat, dan ada cemburuan yang tidak bisa dielakkan di dalam rumah. Saat itu, Ana betul-betul menginginkan belayan. Ana menyadari perbuatannya itu, sehingga dia harus menjaga jarak dari Livio dan memarahi Livio agar tidak mendekati dirinya lagi. Malam itu, Livio meninggalkan rumah dan melampiaskan kemarahannya dengan meminum minuman yang beralkohol. Dan gejolak asmaranya tidak bisa dibendung. Di saat Livio kembali di rumah dan ingin menyelesaikan masalah dengan Ana, namun yang terjadi di luar dugaan Livio. Keduanya saling bercumbu dan terjadilah acara beladuran antara Livio dan Ana. Perselingkuhan itu terus berlanjut dan mereka mulai melupakan masalah Fosco yang ada di dalam sel tahanan. Dan betul kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Di saat keduanya sedang bermesraan, tiba-tiba terdengar suara panci terjatuh. Dan sekejap Livio melihat apa yang terjadi di dapur. Ternyata itu adalah Stella, perempuan yang mencintai Livio. Stella juga melihat perbuatan keduanya. Fosco telah menjalankan hukumannya beberapa bulan dan akan dibebaskan. Karena Ana telah mendengar hal tersebut, dia mulai ketakutan akan perselingkuhannya dengan Livio. Kemudian, Ana menceritakan apa yang diperbuatnya dengan Livio kepada saudara perempuan Fosco. Setelah saudara Fosco mendengarkan cerita dari Ana, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya saja Ana harus menghentikan perselingkuhannya dengan Livio sebelum Fosco dibebaskan. Tidak lama setelah itu, Fosco dibebaskan dari hukumannya, dan acara penyambutan kebebasan Fosco dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Tetapi acara tersebut menjadi jalan bagi Stella untuk menceritakan perselingkuhan Ana dengan Livio kepada Fosco. Stella menceritakan perselingkuhan Livio dengan Ana, dan mendengarkan itu, Fosco hanya bisa memendam kemarahan di dalam hatinya. Setelah acara penyambutan Fosco selesai, mereka pun kembali ke rumah. Dan jalan keluar yang harus diperbuat Fosco yaitu menikahkan Livio dengan seorang gadis cantik. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, film ini mengingatkan kita agar setia pada pasangan kita masing-masing. Perselingkuhan hanya membuat kenikmatan sementara dan dampaknya dapat menghancurkan hubungan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam Pasar Film.